Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan keimanan menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, yang senantiasa mencondongkan hati kita kepada kebaikan dan menjadikan hati kita resah, gelisah terhadap kemaksiatan atau hal-hal yang menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Dan kembali sebagaimana menjadi kajian rutin kita di setiap malam Jumat, kita membahas dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari tentang ahadisu islahil qulub, pembahasan seputar yang memperbaiki hati. Dan di pembahasan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membahas tentang bab bahwasanya bangunan hati adalah keimanan. Itu di antara tanda baiknya hati seseorang. Dan memperbaiki hatinya itu adalah tanda bahwa adanya keimanan seseorang. Kemudian di antara tanda bahwa baiknya dan cara memperbaiki hati seseorang, ketika seseorang hatinya senantiasa dia perbaharui keimanannya. Karena keimanan itu senantiasa naik dan turun, senantiasa tersucikan dan terkotori. Dia tersucikan dengan ketaatan dan tercemari dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka perlu senantiasa diperbaharui, perlu untuk senantiasa disucikan dengan seseorang beristighfar kepada Allah, dengan seseorang berdoa kepada Allah, dengan seseorang melakukan segala jenis ketaatan. Dan itu di antara tanda baiknya hati seseorang. Adapun di pertemuan kali ini, di bab yang ke-29, kata penulis maqamul ihsan, di antara yang memperbaiki hati adalah seseorang ketika berada di derajat ihsan. Ihsan adalah sebagaimana hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka di antara yang memperbaiki hati seseorang adalah dia merasa diawasi oleh Allah. Dia senantiasa merasa dilihat oleh Allah, sehingga hatinya tidak tercemari dengan dosa dan maksiat. Karena seseorang melakukan dosa dan maksiat itu karena dia seakan-akan tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia melakukan maksiat, sehingga dia berani merobek dari tabir-tabir batasan-batasan Allah. Maka ketika seseorang memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah, maka itu bisa menjadi sebab yang menjadikan menahan dirinya, menahan jiwanya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ketika seseorang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hatinya tersucikan disebabkan terhindarkan dari maksiat. Dan di antara faedah keutamaan orang yang menghindarkan dari dirinya dari kemaksiatan, Allah akan senantiasa bersamanya. Allah akan senantiasa menolong kesulitannya. Allah akan membuat bahagia dari di atas penderitaannya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wallahu ma'al muttaqin al-muhsinin bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi.
yaitu seseorang senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa diberi taufik oleh Allah, dan senantiasa dikuatkan jiwanya, hatinya untuk melakukan ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan. Dan di antara juga yang memperbaiki hati, kata penulis, khalqus samawati wal ardh, seseorang senantiasa bertafakkur, memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga hatinya terkucilkan, hatinya membesarkan Allah, sehingga tergugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian di antara yang memperbaiki hati, kata penulis, ta'zimullahi wa mahabbatah, yaitu seseorang mengagungkan Allah dan mencintai Allah, mengagungkan zatnya, mengagungkan nama-nama dan sifatnya, mengagungkan dengan senantiasa dia melakukan ketaatan kepadanya, dengan senantiasa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, maka itu akan menjadi sebab pembersih hati dan jiwanya. Ini yang bisa kita ingatkan kepada seluruhnya. Inti pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seseorang adalah seseorang senantiasa merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang senantiasa bertafakkur, melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga dengan itu dia bisa membesarkan, mengagungkan, mencintai Allah, pemilik, penguasa, pengagung, yang kepadanya lah harusnya ibadah ditegakkan, dan kepadanya lah seseorang bersandar, sehingga hatinya senantiasa tersucikan dan senantiasa fokus hanya kepada Allah, disebabkan ia mengetahui sadar dari Tuhannya. Ini yang bisa kita ingatkan. Semoga bermanfaat untuk kami dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jikalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita senantiasa di atas ketaatan kepadanya, senantiasa di atas ketaatan kepadanya, dan terhindar dari kemaksiatan kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.